Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Febri Situmorang. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul heterogenitas dan konflik sosial. Yang pertama itu ada konsep heterogenitas dan konflik sosial. Masyarakat Indonesia yang multikultur, multiras, dan multiagama memiliki potensi yang besar untuk mengalami konflik antar kelompok, ras, agama, dan suku bangsa. Indikasi ke arah itu terlihat dari tumbuh suburnya berbagai organisasi kemasyarakatan, profesi, dan organisasi lainnya. Misalnya seperti FPI, Laskar Jihad, FBR, dan kelompok lainnya yang berjuang dan bertindak atas nama kepentingan atau kelompok, serta muncul berbagai macam aliran keagamaan. Selanjutnya ada makna kemajemukan. Masyarakat majemuk biasanya menghadapi tantangan ketidakharmonisan dan perubahan terus-menerus. Menurut Pierre L. Van Berge, masyarakat majemuk memiliki sifat dasar, diantaranya A. Terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan atau lebih tepatnya subkebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. B. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang bersifat non-komplementer. C. Di antara anggota masyarakat kurang mengembangkan konsensus atas nilai-nilai dasar sosial. D. Secara reaktif sering terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang satunya. E. Secara reaktif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling berkegantungan di bidang ekonomi. F. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok. Yang selanjutnya, konflik adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang terjadi di antara individu, antar kelompok kecil, bahkan antar bangsa dan negara. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam membahas konflik yang pertama adalah awareness aspek. Kapan seseorang menyadari telah terjadinya konflik? Yang B, expression aspek, tampilan di depan publik bahwa telah terjadi konflik. Yang ketiga, efek aspek. Konflik sering diikuti oleh munculnya sejumlah emosi negatif seperti marah, cemas, dan panik. Adapun penyebab konflik ialah dilema sosial, kompetensi, ketidakadilan, kesalahan persepsi. Yang ketiga ada teori konflik yang dikemukakan oleh Ralph dan Hendroff, yaitu bahwa dalam suatu perubahan hakikatnya masyarakat memiliki dua sisi konflik di satu pihak dan stabilitas harmoni serta konsensus di pihak lainnya. Konflik dibedakan menjadi yang pertama ada konflik laten, yaitu konflik yang cenderung tertutup dan sifatnya mengakar dalam masyarakat. Contohnya adalah yang pertama kristenisasi dan islamisasi, yang kedua penduduk asli dengan pendatang, yang ketiga sekte-sekte agama tertentu, yang keempat simbol-simbol agama seperti kitab suci, tempat agama, dan yang sebagainya, yang terakhir pribumi dengan non-pribumi. Selanjutnya yaitu dampak positif dari terjadinya konflik. Yang pertama ada dapat menimbulkan perubahan secara konstruktif. Terus segala daya dan motivasi tertuju pada pencapaian tertentu. Yang ketiga, merangsang inovasi. Yang keempat, menggantikan tujuan yang tidak relevan. Yang kelima, manajemen konflik menguntungkan organisasi. Yang keenam, hubungan antara pribadi dan kelompok mendorong ke arah peningkatan kesehatan organisasi. Jenis konflik dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada konflik pribadi, konflik kelompok, konflik antar kelas sosial, konflik rasial, konflik politik, dan konflik budaya. Selanjutnya adalah indikator konflik, yaitu demonstrasi atau a protracted demonstration. Yang kedua, kerusuhan. Yang ketiga, serangan bersenjata atau armed attack. Yang keempat, ada kematian. Di sini dijelaskan fase-fase dan penyebab terjadinya konflik melalui 3 tahap, yaitu fase pertama pendahuluan, fase kedua titik didih, fase ketiga tahap peredaan konflik. Di sini juga dijelaskan faktor-faktor terjadinya konflik. Yang pertama ada perbedaan fisik, perbedaan pola kebudayaan, perbedaan status sosial, perbedaan kepentingan. Selanjutnya ada
Konflik sosial memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, konflik dapat meningkatkan konvensivitas dan solidaritas antar kelompok. Yang kedua, memicukan isu harapan terpendam pada katalisator perubahan sosial. Yang ketiga, memperjelas norma dan tujuan kelompok. Yang keempat, munculnya pribadi atau mental masyarakat yang lebih tahan uji. Dan yang terakhir adalah mantra dalam perdamaian, yaitu meliputi keamanan, kedamaian, ketentraman, metode. Dan selanjutnya, metode menghadapi konflik yang pertama itu ada konsiliasi, mediasi, arbitrasi, paksaan, dan yang terakhir detente. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.